Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Sulam Taufik yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahumullahu ta'ala. Dan kita memasuki pasal baru. Yang sebelumnya sudah kita bahas masalah sholat jamaah ya. Kita memasuki pasal baru, yaitu masalah ahkamul janaiz, hukum jenazah. Ini prosesnya maksudnya. Karena ketika seseorang itu meninggal, maka ada proses tersendiri kalau dalam umat Islam untuk dilakukan. Dan ini hukumnya fardu kifayah untuk mempersiapkan jenazah tersebut sampai dimakamkan. Nah, kemudian ini yang perlu digarisbawahi, yang sering terjadi soalnya, bahwa ketika jenazah itu meninggal, seseorang itu meninggal, maka seluruh harta pribadinya dia, harta miliknya dia, itu seketika menjadi tirkah atau harta waris. Tapi tidak boleh langsung dibagi waris. Ada prosesnya. Yang pertama adalah untuk tajhizul mayyit. Jadi tajhizul mayyit itu untuk persiapan jenazah ini. Diambil dari uang waris itu. Misal untuk beli kain, kafan. Kemudian kalau misal ada ongkos memandikan atau ada ongkos mensolati, kalau misalkan ada ya. Atau ongkos gali kubur, atau mungkin kayak di Jakarta itu mungkin ada kaplingan makam gitu katanya. Ini diambil dari uang waris, kecuali ada yang nanggung, entah salah satu anaknya mungkin, atau patungan anak-anaknya mungkin, atau warga kampung mungkin ada iuran tahlil kayak gitu tuh. Nah, ini gugur berarti kan. Kemudian yang kedua, setelah ini dipersiapkan, dikeluarkan semuanya, jumlahnya berapa untuk persiapan jenazah itu tadi. Kemudian yang kedua adalah hutang-hutangnya. Berapa hutang-hutangnya orang ini, totalnya berapa, itu disisihkan dari peninggalannya, baik berupa uang atau aset. Yang senilai utangnya tadi, asetnya itu otomatis ya. Baik yang jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo. Maksudnya sudah jatuh tempo atau dia meninggal, atau yang nanti jatuh temponya. Itu masuk ke waris. Termasuk cicilan. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, dilihat apakah si ahli waris meninggal ini punya wasiat apa enggak. Mungkin waktu hidupnya dia pernah punya wasiat apa atau apa gitu. Nah, ini kalau dia punya wasiat, dihitung nominal wasiatnya itu berapa. Misalkan dia wasiat tanah atau mungkin rumah atau mungkin sejumlah uang, ditotal dulu. Apakah nominal dari wasiatnya itu tadi berjumlah sepertiga dari seluruh peninggalannya, total seluruh peninggalannya, atau kurang atau lebih. Yani kurang dari sepertiga atau lebih dari sepertiga. Andai kata ternyata kurang dari sepertiga, langsung disisihkan. Ya, langsung disisihkan. Kalau kurang dari sepertiga dari seluruh peninggalan. Tapi kalau misalkan lebih dari sepertiga, ternyata lebih dari sepertiga nih. Misalkan setengahnya gitu ya. Maka yang sepertiga dulu dipending, disisihkan dulu sepertiga, yang lebihnya itu dikembalikan ke ahli waris untuk dimusyawarahkan. Kalau seluruh ahli waris sepakat, ya enggak apa-apa, dikasihkan wasiatnya. Tapi kalau ahli warisnya tidak sepakat, maka dikembalikan ke harta waris yang lebih dari sepertiganya, tapi yang sepertiganya tetap dikeluarkan. Nah itu. Kemudian baru yang keempat, taksim atau pembagian warisan. Jadi tidak langsung tahu-tahu orang meninggal waris gitu, enggak, ada prosesnya dulu. Karena masih harus dikeluarkan hak-haknya orang lain dulu sama dia, dari hartanya dia ini. Dan utang tadi itu termasuk utang sama Allah ya. Utang sama Allah itu misalkan zakat atau fidyah mungkin, atau apalah, pokoknya yang berkaitan dengan ibadah yang bernyangkut mal dan menjadi wajib bagi dia tapi belum dia tunaikan.
Itu diambilnya dari situ. Nah, kemudian setelah itu baru pembagian waris. Banyak kasus juga di Indonesia ini, ya, rata-rata yang kita banyak sering temui itu anak-anak yang meminta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup. Ya, minta dibagikan hartanya dengan alasan itu warisan dibagi sekarang. Hukumnya gimana nih? Ini hukumnya bukan waris. Karena waris itu adalah harta yang dipunyai seseorang setelah meninggal. Jadi kalau ada anak-anak yang minta waris kepada orang tuanya, ini lucu ini. Bilang aja minta hadiah atau hibah gitu. Dan orang tuanya tidak berhak untuk tidak wajib untuk ngasih. Boleh ngasih, boleh enggak, terserah orang tuanya. Gini. Harta orang tua itu ya tidak ada haknya si anak kecuali nafkah. Kalau si anak itu memang belum mampu mencari nafkah. Ya. Kalau anak ini sudah berumur yang diperkirakan dia sudah mampu mencari nafkah, maka gugur kewajiban orang tua untuk memberi nafkah. Dan harta orang tua milik orang tua. Ketika ada orang tua misalkan mewakafkan rumahnya, mewakafkan rumah pribadinya dia, maka tidak perlu dia minta izin sama anak-anaknya. Ini banyak kasus begini nih. Banyak kasus begini. Jadi ada orang tua mewakafkan tanahnya gitu, terus anak-anaknya ngamuk dong, udah ada hak. Kecuali kalau tanah itu tanah bersama, dibelinya patungan gitu mungkin ya. Tapi kalau misalkan ini belinya orang tua yang beli dan dia kepingin wakaf misalkan untuk masjid, orang tua ini punya hak atas tanah itu, tidak pakai izin sama anak-anaknya. Nanti gimana kalau misalkan waris? Lah, orang tua masih hidup kok mikir waris? Bahkan belum tentu orang tua yang mewarisi, karena belum tentu orang tua meninggal dulu. Kalau si anak yang mati duluan, maka anak ini hartanya jadi warisan orang tua. Orang tuanya dapat waris dari kematian si anak. Ya, jadi memang kadang-kadang kalau menyangkut duit ini ya sudah hukum agama itu rotok di enteng no kadang-kadang ada dipakai. Karena menyangkut uang, menyangkut duit. Nah kemudian jadi harus benar-benar begitu. Dan tidak boleh seseorang itu menahan hak warisnya orang lain. Misalkan seorang kakak gitu ya, dia menahan hak warisnya adik-adiknya, tidak boleh. Sedangkan adik-adiknya minta, tidak boleh, haram dan dosa besar itu. Kecuali sepakat, setelah rundingan keluarga sepakat sudah tidak dibagi dulu, dikelola dulu. Misalkan ini mungkin ada usaha atau apa gitu mungkin ya, dikelola bersama, nanti hasilnya dibagi bersama, ya terserah kalau itu, asal semuanya ridho. Tapi kalau tidak, harus dibagi, tidak boleh ditahan. Ditahan, dosa besar yang nahan. Dosa besar tuh. Nah, jadi masalah waris ini hati-hati sekali lagi. Karena riskan banget ini. Dan bisa menyebabkan ribut di antara keluarga juga gara-gara waris. Padahal kalau menjalankan syariat dengan benar dan pembagian warisan itu sesuai dengan aturan syariat, insya Allah tidak akan ada konflik. Kecuali orang yang memang cinta dunia dan tidak mikir akhirat. Tamak. Ya, kecuali untuk orang-orang yang tamak. Ada yang nanya biasanya, loh, kenapa kalau perempuan itu dapatnya satu bagian sedangkan laki dua bagian, lebih gede dari perempuan? Iya. Kenapa demikian? Apakah Allah adil? Iya, Allah adil. Adil itu kan tidak harus sama rata. Adil itu tidak harus sama rata, sesuai dengan porsi. Orang laki, anak laki dikasih 2 kali lipat dari si anak perempuan yang 1 kali, ya. Tapi anak si laki tersebut ketika dia mendapatkan waris, dia tetap wajib ngopeni adik-adiknya kalau adik-adiknya belum mampu. Wajib untuk memberi nafkah. Misalkan adik-adik perempuannya gitu yang belum nikah, dikasih ditanggung jawabi oleh si kakak ini yang laki atau si adik yang laki. Nah, si perempuan yang dapat warisan 1 bagian tadi, dia tidak wajib nafkahin. Maka itu kenapa kalau laki dapat 2 bagian? Karena 1 bagian si laki ini untuk nafkahin keluarganya, yang itu merupakan wajib. Karena kewajiban nafkah itu bagi laki. Perempuan tidak ada kewajiban nafkah, kecuali untuk dirinya sendiri. Suami istri, yang wajib nafkahin siapa? Dalam keluarga, suami. Walaupun istri punya penghasilan, nggak wajib penghasilannya dipakai untuk nafkah.
Ya kalau misalkan istrinya kepingin bantu atau ya enggak apa-apa sih ya. Ini kita bicara masalah wajib. Ya. Kemudian ada lagi yang nanya, kalau misalkan dibuat tahlilan gimana nih? Harta warisnya dibuat tahlilan, enggak boleh. Karena bukan termasuk tajhizul mayyit tahlil itu, tapi tahlil ini sunnah. Tahlil ini hukumnya sunnah. Ya, sekali lagi, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Maka tidak perlu diambil dari harta waris. Karena adat kita ini kalau di Indonesia kebanyakan kalau tahlil harus ada suguhan. Nah, suguhannya tahlil ini gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Kalau itu dia niatin sodako, jatuhnya sodako malahan. Tapi yang menjadi masalah kalau misalkan ada suguhan tahlil yang memaksa keluarga yang meninggal ini untuk mengeluarkan suguhan tersebut, sedangkan mereka tidak mampu, lah ini jatuhnya haram nanti. Harusnya kalau posisi seperti itu ada keluarga yang tidak mampu meninggal, harusnya warga patungan karena sama-sama mendapatkan pahala di situ nanti, pahala sodakoh. Jadi uangnya dari orang-orang kampung patungan begitu, itu lebih bagus lagi, kan dapat pahala double malah kita, pahala tahlil, pahala sodakoh. Nah kalau tahlilnya sendiri tidak ada masalah sekali lagi. Nah ini kita bukan buka ajang debat ya, tapi ada yang mengatakan tahlil tidak boleh, ya silakan aja. Cuman kita Ahlussunnah wal Jamaah secara hukum yang kita banyak dari ulama-ulama kita bahwa tahlil itu tidak ada masalah karena tidak melanggar Quran dan juga tidak melanggar hadis. Bahkan di situ ada kebaikan dan ada dalil tentang masalah tahlil walaupun tidak secara spesifik. Ya, tidak secara spesifik mana dalilnya Kanjeng Nabi tahlil, memang tidak ada. Tapi kalau dalilnya tentang kalimat dzikrullah ada, kalimat la ilaha illallah ada, kalimat tasbih ada, kalimat hamdalah ada, apalagi Yasin dibacakan ke orang meninggal ada dalilnya, mendoakan orang meninggal ada dalilnya, kumpul-kumpul untuk kebaikan ada dalilnya, memberi makan orang ada dalilnya sedekah. Dengan beberapa dalil ini jadikanlah satu adonan, yaitu tahlil. Kecuali tahlil sugone rokok, nah itu tidak benar. Kadang di kampung-kampung itu begitu ya, tahlil itu sugone rokok, jangan itu. Nah kemudian sekali lagi tahlil bukan wajib tapi sunnah, silakan ditahlili silakan tidak. Tapi kalau ingin pahala lebih ya tahlilin, toh pahalanya juga kita dapat ya, kalau kita nyumbang kita dapat 2 pahala, pahala nyumbang sedekah, yang kedua pahala zikir ya. Kemudian nah persiapan mayit ini apa saja atau tajhizul mayit ini apa aja? Yang pertama ghuslul mayit, memandikan mayit ya, memandikan mayit, tapi ada beberapa pengecualian nanti. Kemudian wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wassalatu alaihi, dan mensolatin si mayit ini, wadafnu, dan memakamkannya. Ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dalam artian kalau misalkan ada yang melakukan di daerah tersebut 1-2 orang, maka gugur kewajiban atas orang kampung. Ya, dan ini ada apa namanya, tempo hari rame-rame kan. Orang kalau misalkan dia ini asal orang Muslim ya, kalau bukan orang Islam kita tidak ada kewajiban untuk itu. Nanti ada pembahasan sendiri. Ada kasus beberapa tahun yang lalu ketika masalah pilpres itu, masalah pemilihan, ada seseorang di satu kampung meninggal dan ternyata masyarakat di kampung itu tidak merespon dengan jenazah ini tadi. Termasuk masalah tahlilan juga yang datang sedikit. Selidik punya selidik, kebetulan di situ anak punya pengajian rutin yang datang banyak. Tapi pas kita datang ke tahlil salah satu jamaah yang meninggal ini yang datang sedikit. Kita tanya kenapa nih? Ternyata yang meninggal beda politik dengan orang-orang kampung. Ya apa ini? Nah ini dosa semua loh kalau seperti itu, kalau tidak dilakukan ya, kalau tidak ada jenazah meninggal Sujarno bojone sing ngatur apa beda coblosan, oh kayak gini dosa besar semuanya. Semua satu kampung akan dosa kalau tidak ada yang merawat itu jenazah dengan benar, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya,
memakamkannya. Kalau tidak ada yang melakukan itu, 2 orang atau 1 orang atau 2 orang, maka dosa sak kampung semuanya walaupun ribuan orang. Nah kalau ada 2 orang yang melakukan atau 1 orang kalau mampu ya, 1 orang yang melakukan, maka gugur kewajiban atas satu kampung itu walaupun ribuan. Tapi pahalanya di PDW berarti ya. Jadi fardu kifayah. Kemudian idza kana musliman, kalau jenazahnya ini muslim, wulida hayyan, lahir dalam keadaan hidup, dalam arti bukan keguguran di perut, tapi lahir, nangis, meninggal, atau ya sudah dewasa begitu meninggal, atau anak-anak mungkin ya, kecuali syahid ya, kecuali kalau syahid nanti kita bahas itu, syahid sama keguguran ya, itu nanti ada perbedaan. Idza kana musliman wulida hayyan wa wajaba lidhimmi takfinu wa dafn. Dan kalau misalkan ada orang kafir meninggal dan tidak ada yang mau merawatnya dari kelompok kaumnya, agamanya dia, tidak ada yang merespon gitu mungkin ya, dibiarin, maka kewajiban kita juga, ini toleransi nih, kewajiban kita juga kalau ada seorang kafir, non-Islam, kafir meninggal di satu kampung dan tidak ada yang seagama dengan dia ya, dan keluarganya mungkin tidak mau tahu atau gimana, walhasil tidak ada yang rawat lah, tidak ada yang proses ini jenazah, gimana? Fardu kifayah juga, tapi fardu kifayah kita cuman sekedar untuk mengkafani dan memakamkan tok, nggak sholatin, nggak memandikan, apalagi ditahlili nggak boleh ya, sudah cuman dikafanin terus dimakamkan, dan dimakamkannya di pemakaman umum yang bukan wakaf untuk muslimin. Kalau pemakaman khusus untuk muslimin tidak boleh dimakamkan di situ. Nah, ini bentuk toleransi juga ini. Kalau kita takziah sama orang kafir boleh enggak? Boleh, asal tidak ada ritual agama di situ. Tidak ada ritual keagamaannya dia, atau mungkin jenazahnya sudah dimakamkan, berarti kan tidak ada ritual agama ya. Itu boleh kita takziah itu. Boleh. Tapi kalau ada ritual agama kita tidak boleh ikut campur. Ya, kita bentuk toleransi itu tidak kebablasan. Toleransi itu saling menghargai tapi tidak membenarkan. Apalagi ikut campur dengan urusan keagamaan, ngawur lagi nih. Untuk acara agama mereka malah kita sholawatan di tempat mereka, ngawur kan nih. Mereka juga kan bakal terganggu. Mereka tidak percaya Kanjeng Nabi malah sholawatan di mereka. Iya kan? Kan terganggu. Tidak benar itu bukan toleransi namanya. Kebablasan itu. Jadi kalau mereka mau melakukan ritual keagamaan mereka ya kita biarin, tapi kita tidak membantunya karena bukan urusan kita, dan lakum dinukum waliyadin, tapi kita hormatin, kita hargain, dan kita tidak mencibirnya, tidak mencaci maki Tuhannya mereka, silahkan. Selama mereka tidak ngajak-ngajak kita sih, silahkan aja. Tapi kita tidak boleh ikut campur kalau masalah agama. Lakum dinukum waliyadin itu sudah tegas sudah. Nah kemudian jadi untuk ini ya, wali siktin, dan untuk yang keguguran, mayyitin ghusila wa kufina wa dufina walau shalla alaihima. Kalau untuk sikit ini yang keguguran tadi itu, jadi belum hidup berarti kan, jenazahnya ini belum hidup, maksudnya meninggal sudah mati gitu loh, meninggalnya di perut ya. Beda kalau misalkan ada anak lahir nangis mati, berarti meninggalnya ketika sudah lahir kemudian meninggal. Lah ini prosesnya sama kayak orang dewasa, ya memandikan, ngafanin, sholatin, makamin. Tapi kalau misalkan keguguran di perut, maka dimandikan, kemudian dikafanin dan dimakamkan, tidak perlu disolatin. Kalau meninggalnya di perut, maksudnya keguguran tadi, jadi keluarnya sudah meninggal ini janin. Nah kemudian walau sholat alima waman mata fi qitalil kufarin bisa babihi, dan siapa-siapa yang meninggal gugur di medan perang ya, meninggal di medan perang karena sebab peperangan tersebut melawan kafir harbi, bukan tawuran atau bukan perang saudara. Kalau perang saudara ya sesama muslim, ini bukan syahid atau tawuran gitu ya, itu syahid tawuran.
Yang dimaksud syahid ini ada 3 macam syahid ini. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk mempertahankan negara dari penjajah, melawan kafir harbi. Ya, kafir itu ada macam-macam dalam Islam. Ada kafir harbi, itu kafir yang memang berperang dengan Islam dengan terang-terangan. Seperti Israel zaman sekarang ini, Zionisme ini kan kafir harbi dia. Bukan Israel aja, Zionisme. Itu kafir harbi. Nah, itu kalau kita berjuang kemudian kita gugur di waktu berjuang tersebut, maka kita menjadi syahid. Dan kalau niatnya kita berjuang itu lillahi ta'ala, karena Allah dan tidak ada maksud dan tujuan apapun selain Allah, maka kita syahidnya syahid dunia akhirat. Dalam arti di dunia diperlakukan sebagai syahid, ada sendiri di sini. Ya, nanti akan kita baca. Di akhirat pahala syahid. Ya. Nah, kalau syahid dunia sama, cuman bedanya dia punya niat jelek. Niatnya mungkin ingin dianggap pahlawan, atau niatnya karena dianggap orang hebat, atau mungkin karena harta rampasan perang mungkin, atau pokoknya niatnya bukan karena Allah. Atau dia ketika lagi peperangan terus banyak lukanya, akhirnya dia bunuh diri. Orang tidak tahu kalau dia bunuh diri. Nah, ini syahidnya syahid dunia aja. Dalam arti proses di dunia sebagai syahid ada sendiri kan prosesnya, tapi di akhirat dia masuk neraka nih orang. Ya, dia tidak diangkat sebagai syahid yang derajatnya tinggi. Derajat syahid itu setelah derajatnya para nabi dan rasul, kemudian derajatnya ulama, kemudian derajatnya para syuhada. Ini derajat tinggi banget. Nah, kemudian ada lagi syahid akhirat. Nah, syahid akhirat itu kalau di dunia diperlakukan sama dengan manusia yang lain, ya dimandikan, ngafanin dan seterusnya. Tapi di akhirat dia dapat pahala syahid, seperti orang sakit wabah, kemudian dia muslim tapi ya, kemudian dia sabar dan meninggal ketika penyakit tersebut, maka ini syahid. Banyak syahid, atau melahirkan, meninggal, syahid, pahala syahid ya maksudnya. Atau tenggelam, itu syahid. Banyak syahid itu banyak, pahala syahid, pahala di akhirat syahid, tapi di dunia tidak diperlakukan sebagai syahid. Nah, syahid itu bagaimana perlakuannya? Dikatakan di sini kufina fi thiyabi, dikafanin dengan bajunya dia. Kalau kurang maka ditambahin. Fa ilam takfi zida, kalau kurang ditambahin. Kemudian wadufina wa liyughassal wa liyusalla alaihi. Kemudian dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa disolatin. Ya, tidak perlu disolatin tuh, karena pahalanya sudah gede tuh. Jadi orang syahid itu tidak perlu disolatin meninggalnya. Cukup dikafanin dengan bajunya yang ada. Kalau cukup, kalau kurang ditambahin kain, terus kemudian dimakamin sudah. Tanpa perlu disolatin, tanpa perlu dimandiin. Itu kekhususan bagi orang-orang syuhada, khusus saja. Selain daripada itu tidak. Ya, selain daripada itu semua muslim wajib dengan proses ini. Tapi kecuali para syuhada ini tadi yang prosesnya berbeda. Ya, ini sedikit banyak nanti kita akan bahas selanjutnya. Moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah, untuk pesan hafalah itu, nah ini ya di keluarga saya ada ini pada waktu orang tua ini belum meninggal, ini ada beberapa bidang tanah, kemudian si kakak ini agak apa ya, agak nakal gitu, kita punya utang. Akhirnya si ayah ini kebingungan, akhirnya wis jualan itu bagianmu seperti itu. Itu bagaimana? Maksudnya warisannya dari mana? Nah, kakak ini membutuhkan ke apa ya? Terus ada beberapa tanah, kemudian Tanahnya milik siapa? orang tua. Bapak apa ibu? Bapak. Nah, terus? Nah, kemudian si kakak ini mau minta gitu, Beb. Akhirnya orang tua ini ya juga kebingungan, soalnya orang tua masih ada, semuanya masih ada. Tapi akhirnya dengan hal seperti itu, terus si orang tua ini ya sudah, bukan bagiannya ya, udah. Akhirnya si kakak ini ya agak nakal ya. Jadi tanah itu ada 3 bagian itu dijual semua. Nah, saudara-saudara ini belum ada yang kebagian.
Terus akhirnya ada tanah, bukan tanah, rumah dan tanah yang dulu di tempat orang tua ini akhirnya sekarang itu dimiliki oleh adiknya. Biasanya kakak tadi akhirnya nggak diberi soalnya sudah banyak gitu loh. Ini bagaimana? Jadi dilihat aja, waktu diberi tanah itu yang beri siapa? Bapaknya. Iya. Dan bapaknya adalah pemilik tanah tersebut. Bapaknya adalah pemilik tanah. Karena? Bapaknya pemilik tanahnya. Iya. Nah, ketika bapaknya pemilik tanah, kemudian bapak ini ngasihkan kepada sang anak yang pertama, ya itu namanya hibah, bukan waris. Soalnya gini, yaudah bagianmu itu jualan itu akhirnya. Sebetulnya bukan bagian, tapi itu merupakan hadiah saja, bukan waris itu. Itu bukan waris. Kemudian setelah itu bapaknya meninggal. Iya. Bapaknya meninggalkan harta yang lain. Apakah si kakak tadi tidak dapat bagian waris? Jawabannya tidak. Dia tetap dapat bagian waris. Karena yang tadi dikasih itu kan hibah, bukan waris. Saya gini, adik dan sama kakak yang perempuan atau perempuan ini, lah kok enak, nasibnya seperti itu loh, Beb. Nah, saya ini selaku laki-laki ini akhirnya nggak bisa apa ya, Beb, untuk negesin gitu, Beb. Nah ya, memberinya itu di masa hidupnya kan, maka itu bukanlah menjadi waris. Cuma orang tua pada waktu yaudah itu bagianmu gitu aja. Meskipun mengatakan itu bagianmu, tapi itu bukan jadi waris. Misal ya, ada orang tua masih hidup, kemudian dia mengatakan wis tak bagi sesuai warisan. Itu bagianmu, itu bagianmu, itu bagianmu. Wis dikasihkan sekarang. Itu tetap namanya bukan waris tapi hibah. Nah, ketika meninggal, maka harta sisa yang belum dibagikan itulah dijadikan waris. Yang sudah dibagikan dan sudah serah terima kepada anak-anak waktu dia masa hidup, itu menjadi hak milik anak-anak tersebut yang menerimanya sebagai hibah, bukan sebagai waris. Nah, ketika meninggal si bapaknya tadi itu, maka hartanya apa yang masih ada? Sisanya harta yang masih dikuasai sama si bapak tersebut yang mana? Rumah. Ya sudah, berarti rumah itu yang jadi waris untuk kesemuanya, bukan yang semuanya dapat itu tidak dapat lagi. Tadi itu kan dapatnya adalah hibah, bukan waris kan? Nah, waris itu kan harta yang dipunya oleh orang yang meninggal. Maka hartanya itu menjadi waris, peninggalan kan? Nah, kalau harta yang dimiliki oleh orang yang hidup, maka itu harta pribadi. Bukan waris, bukan apa-apa. Dan dia tidak punya kewajiban untuk ngapa-ngapain dengan harta tersebut kecuali memberi nafkah kepada yang wajib dia nafkahin. Dah, itu aja. Nah, terserah dia kan mau ngasihkan ke siapa. Misalkan ada anak 3 orang anaknya. Si bapak ini ngasih ke seluruh hartanya kepada anak yang pertama. Boleh tidak? Boleh. Cuman itu tidak dianjurkan karena akhirnya menjadikan fitnah di situ kan ya. Menjadikan iri dan fitnah nanti. Tapi kalau hukum syariatnya boleh enggak? Ya boleh. Terserah si bapak mau ngasih kepada siapa-siapa. Tapi menjadi fitnah nanti ketika itu akan terjadi masalah dan ketidakadilan menurut si anak-anak ini tadi. Akhirnya jadi masalah. Ini kita bahas hukum ya ini ya. Nah, kasus yang bapak cerita tadi, si anak yang pertama itu anggaplah anak pertama, kedua, ketiga. Anak pertama itu minta atau bagaimana dikasihlah sebidang tanah milik si bapak dengan kata-kata si bapak itu bagianmu. Bagianmu di sini bukan berarti bagian waris. Bukan berarti bagian waris. Kata-kata itu karena dia tidak bisa membagi waris karena masih hidup. Tapi itu jatuhnya hibah nanti. Ya, kecuali dia mengatakan engkau bagale iku bagianmu. Lah itu jadinya wasiat. Jatuhnya wasiat. Ketika dia meninggal maka itu berlaku. Tapi kalau itu dia belum meninggal belum berlaku. Bakale. Ada kata-kata bakale nantinya. Nah, kalau dia mengatakan iku bagianmu tak kaya rokono wis dolan sak karepmu. Itu bukan waris tapi hibah. Nah, kemudian tidak lama si bapak meninggal dan bapak meninggal dalam kondisi memiliki harta yang lain kan, yang masih dikuasai atau dimiliki oleh si bapak tadi. Maka harta yang sudah dimiliki oleh si bapak tadi itu ketika dia meninggal jatuhnya menjadi harta waris lagi. Bukan lagi, menjadi harta waris. Nah, si anak yang sudah kadung dikasih hibah tadi dapat enggak bagian? Iya, dapat.
Karena bagian yang sudah dikasih itu bukan waris tapi hibah. Tapi akhirnya gini pada waktu itu udah yang itu wes punyamu, yang ini nanti punya adikmu dan punya kakakmu, maksudnya kakak yang adik perempuan dan kakak perempuan itu Beb. Nah kemudian berlanjut sampai sekarang Beb gini, si kakak tadi yang tadi yang menjual bagian tanah tadi yang lebih besar masalahnya itu sampai sekarang pun dia setelah itu setelah menjual itu pergi sampai sekarang pun tidak kembali, itu sudah berapa puluh tahun gitu. Nah ini bagaimana sampai istrinya meninggal dan anaknya juga ada yang meninggal. Si kakak ini ketika bapaknya meninggal ada? Masih ada. Dan dia mengetahui tentang maksudnya dia diomongin bahwa sampean wis iku bagiannya, sampean wis sekolah kan, iki bagiannya adik-adik, dia ada di itu, mengiyakan apa enggak? Pada waktu itu istrinya yang menyaksikan, kalau kakak ini jarang ada di rumah gitu loh, jadi cuma yang minta itu istrinya, melewati istrinya, kemudian akhirnya bapak tersebut itu ya udah ini nanti bagian bukan maksudnya kan setelah itu bapaknya meninggal loh. Meninggal setelah kakak saya itu sudah nggak ada, sudah pergi sudah meninggalkan desa itu. Oke. Nah kalau ini posisinya karena kan tidak diketahui kan rimbanya dan tidak diketahui hidup dan matinya kan, maka memang bisa dikuasai oleh yang sisa ahli waris yang ada. Tapi dhaman itu sebetulnya, dhaman itu bagaimana? Dhaman itu ketika suatu saat dia muncul, maka bisa dia ketika dia muncul dan dia menuntut hak warisnya dia itu dikasih. Tapi ketika dia tidak muncul maka bisa dikelola bersama atau dibagikan secara ini, tapi dengan catatan dhaman itu menjamin ketika dia ini kan masih punya hak, tapi dia ketika bapak itu meninggal dia hilang dan tidak diketahui rimbanya, kan begitu kan? Apakah hidup atau mati kan tidak tahu, hilang. Nah ketika warisan ini dibagi sebetulnya ada bagiannya orang ini, tapi karena dia tidak ada maka sebetulnya dikasihkan kepada keluarga yang ada, istri dan anak, harusnya begitu. Nah tapi kalau misalkan dikuasai lagi sama si yang lain, terus dibagi loro ae, harusnya dibagi 3 gitu misalkan ya, terus dibagi loro ae, maka ini yang menjadi penerima dari 2 ini, dia menjamin kalau suatu ketika si orang ini datang nuntut haknya ini dikasihkan yang satu bagian itu, karena masih punya hak dia. Tapi pada waktu itu ayah saya kan sudah berkata, sudah yang ini bagian adikmu perempuan, yang ini bagian kakak adik yang perempuan yang satunya. Itu namanya hibah. Oh gitu. Itu namanya hibah. Jadi hibah itu diberikan ketika hidup. Nah kalau adik-adiknya tadi dikasih juga waktu hidupnya, ya sudah itu milik adik-adiknya. Misalkan nih ada 3 petak sawah nih, si 1 petak sawah dikasihkan ke kakak yang pertama, iki wis gawe bagianmu, gawe utang. Terus iki bagian adik-adikmu loro iki. Ya. Omongan ini adalah omongan hibah. Bukan wasiat nanti jatuhnya. Ini adalah hibah. Wasiat itu kalau aku mati iku bagianku, bagianmu. Itu namanya wasiat. Tapi kalau kata-kata ini diakatkan waktu hidup maka ini hibah. Setelah meninggal sang bapak, yang 2 sawah ini yang belum dijual, yang dikuasai sama adik-adiknya karena hibah dari bapak, tidak perlu dibagikan kepada si pertama. Karena kan sudah dikasihkan waktu hidup. Gitu kan? Ya sudah, tidak perlu. Nah sisanya yang belum dibagi waktu hidup itu, belum dibahkan waktu hidup, itu jatuh waris. Kalau sisanya tidak ada, berarti kan ada rumah 2 tanahnya yang ditempati adik, kalau orang tua meninggal ya tempati adik, dan yang satunya rumahnya juga ditempati kakak saya. Kalau tidak ada peninggalan apapun karena sudah dibagikan ketika hidup, ya sudah tidak ada warisan berarti. Selesai sudah. Maksudnya seandainya suatu saat ya, kalau kita tuh nggak tahu nanti saya sebagai sekarang tuh laki-laki sendiri kerja di sana, apakah nanti tidak menuntut bagaimana haknya orang tua? Kan sudah dibagikan ketika hidup, hibah. Pada waktu kan anaknya kan masih kecil belum. Ya mungkin ada saksi atau bukti bahwa dulu ketika hidupnya mbahnya ini harta dibagikan. Sudah dikasih hibah ke ini, termasuk bapaknya dia, gitu kan. Nah,
sudah si bapak atau si mbahnya ini tidak punya lagi harta apapun, meninggal karena tidak punya kepemilikan apapun, otomatis tidak punya warisan, karena sudah dihibahkan ketika hidup. Nah, beda kasus kalau misalkan ini dikasih sawah satu, yang dua ini masih dikuasai sama si bapak, dan tidak ada kata-kata bahwa ini bagian adik-adikmu, nggak ada kata-kata itu, maka ini tetap jadi waris ketika si bapak itu mati, meninggal, begitu. Nah, tapi kalau jenengan tadi cerita bahwa si kakak ini dikasih hibah, iki bagianmu, terus iki bagian adik-adikmu, itu namanya hibah, sudah bukan lagi milik si bapak. Jadi ketika si bapak itu meninggal, bukan jadi warisnya bapak. Jadi seperti kayak saya ini tidak boleh nuntut kalau begitu ya. Nuntut siapa? Nuntut yang tadi itu yang sudah diberikan kakak saya dengan ceritanya. Tapi saya sendiri yang belum dapat gitu loh, Mas. Berarti saya tidak boleh untuk meminta kan gitu atau untuk nanti seperti itu. Benar. Ketika hidup si bapak tersebut ngasihkan ke siapa saja? Ya pertama ke kakak saya. Nah, setelah itu Ke adik-adiknya. Menjual tanah yang diberikan tadi, khawatir orang tua saya ini nanti kalau kamu nakal. Sudah akhirnya orang tuanya wis iki baik adikmu sing terakhir, sing iki sing nomor 3 nomor 2 gitu kan. Ya, udah dibagikan. Nah, saya sudah kerja masalahnya, jadi bekerja akhirnya orang tua wis kamu kerja aja gitu. Oh, jadi yang dikasih hibah cuma 3 orang 3 dari 4 orang. Iya. Yang satu nggak dikasih hibah. Iya. Ya sudah, berarti tidak ada. Kalau akhirnya kan nggak boleh nanti kan bisa minta gitu. Enggak, kalau minta bukan minta. Kalau nuntut nggak bisa nuntut karena bukan haknya lagi kan. Kecuali ketika itu setelah dikasih hibah si 3 orang ini, ya, si bapak meninggal dengan meninggalkan warisan lain selain yang sudah dihibahkan. Kalau nggak ada ya sudah berarti. Berarti kan ini aman bagi saya gitu loh, jadi nanti urusannya nanti di akhirat sampai sebenarnya saya itu laki-laki sekarang jadi kok belum bisa ngatur itu tadi. Ya berarti sudah memang tidak ada bagiannya, berarti kan sudah habis kan berarti sudah habis. Tapi insya Allah rezekinya dari tempat lain insya Allah ya. Umur berapa anak laki-laki tidak berhak dinafkahi oleh orang tua? Ukurannya bukan umur, tapi ukurannya kemampuan dia untuk mencari nafkah. Kemampuan seorang anak itu untuk mencari nafkah, sudah mampu untuk itu, maka dia tidak lagi menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi. Kalau anak perempuan sampai dinikahkan kepada orang laki lain, maka berpindah nafkahnya kepada si laki itu, si suaminya. Tapi ini masalah kewajiban loh ya, bukan berarti kon itu gak wajib nafkahi, kalau usah golek dhewe, bukan begitu. Ya tetap namanya orang tua ya opo sih. Anak sekolah masa kon golek nafkah dhewe kan ya susah kan. Ya enggak apa-apa lah, kita memberinya itu bukan karena kewajiban tapi karena kasih sayang kita, kan beda loh. Bukan letterlek saklek wis. Insyaallah. Oke. Pemakaian hukum waris itu berdasarkan apa? Pakai hukum Islam, hukum negara. Hukum Islam. Hukum Islam dan hukum waris sudah ditetapkan dalam Al-Quran dengan lengkap. Artinya kalau keluarga itu menjadi hukum negara tidak boleh. Kalau dia orang Muslim ya tidak boleh dong, harus hukum ini. Kecuali kalau ada kesepakatan seluruh ahli waris sepakat untuk dibagi rata gitu misalkan, ya silakan aja, asal sepakat seluruhnya. Setelah ada kewafatan tadi, setelah dikeluarkan bagian-bagian yang tadi itu tajus mayit, utang-utangnya apa segala macam, kemudian kumpul semua ahli waris dan ya apa ini? Semuanya sepakat terus bagi rotoy, nah, terserah. Asal semua sepakat. Kalau enggak maka tetap wajib kembali ke hukum Islam. Dan di pengadilan agama kan tetap hukum Islam. Itu kalau Muslim ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah Allah fakana fi din wa hakatu salah min asrafuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah.